mengenai seluk-beluk toxic relationship, yang aku sendiri jadi tercerahkan nih tentang gimana sih cara menangani atau cara mengatasi masalah-masalah hubungan yang gak sehat itu. Aku juga jadi ngerti nih tentang tipe-tipe cinta, tipe-tipe dark side, ada ludus, pragma, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Barik sendiri gimana sih tentang materi yang Ibu Wayuningsi sampaikan tadi? Wah, oke. Keren banget sih. Baru-baru tahu ini sih, soalnya di sekolah pun nggak ada yang materi ngejelasin kayak gini. Baru Bu Nining ini baru ngejelasin. Aku baru tahu soalnya. Gitu. Oke, Bu, karena ini kan udah banyak pertanyaan nih. Jadi mungkin kita bisa langsung lah ya ke pertanyaannya. Karena udah banyak nih. Udah bingung soalnya kita panitia ngepilihin satu-satu nih. Oke, mungkin aku pilih cara aja ya, yang pertama ya. Oke, yang pertama ini, selamat siang Bu Nining cantik. Bu izin bertanya, kalau posisinya saya lah yang toksik, pacar saya sangat sabar. Gak pernah cemburu, gak pernah ingin tahu apa isi WhatsApp saya, tapi saya kebalikannya. Bagaimana cara merubah diri saya ya Bu? Terima kasih. Lu pakai mute gue jadi nggak konsen. Ulangin. Aduh, baru mau ngomong jadi nggak konsen gue. Lagi keras ya kayaknya Bu tadi. Oke. Aku ulangin ya Bu. Oke, ulang. Oke, Bu izin bertanya. Kalau posisinya sayalah yang toksik, pacar saya yang sangat sabar, terus gak pernah cemburu, dan gak pernah ingin tahu isi WhatsApp saya, tetapi saya kebalikannya. Dan bagaimana cara mengubah diri saya sih Bu, gitu pertanyaannya. Oke, cara mengubah diri biar sekarang gini sih sebenarnya. Kenapa sih kamu terlalu sayang sih sama dia? Apa sih yang membuat dia tuh kayaknya, please, lo adalah cowok gue satu-satunya. Seperti itu kan misalnya. Atau lo adalah cewek gue satu-satunya. Enggak, gue cuma mau nanya apa sih yang dikasih sama pasangan kamu ke kamu sehingga kamu sangat ingin memiliki. Oke. Nah, kalau saran saya sih sebenarnya kalau itu adalah kamu menjadi sangat tergantung pada pasangan. Oke. Please cobalah untuk lebih memberikan ruang sedikit ke pasangan kamu. Gue bilang dikit dulu ya, dikit-dikit maksudnya, jangan semuanya. Ntar pacar lo cowok lo apa cewek lo lepas kan, ntar lo ngomel-ngomel lagi kan sama gue. Ibu sih nyuruh saya kasih ruang, kabur kan cowok saya, mati ya. Jadi kasih dia ruang sedikit, ya kan? Dan juga tumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kamu, ya kan? Bahwa gue sebenarnya bisa kok kalau nggak ada dia. Dan satu lagi, tolong dong cobalah untuk lebih berinteraksi pada teman-teman lainnya. Jadi lo nggak tergantung banget sama cowok lo, lo tergantung banget sih lo sama cowok lo. Itu istilahnya kalau misalnya kamu adalah, ini yang nanya siapa cowok, Barik? Ini acak sih Bu, kayaknya cewek ya? Cewek. Kalau cewek itu artinya kamu mengalami yang namanya hyper feminine. Kalau udah hyper feminine tuh udah apapun yang lo lakukan itu yang penting gue sama lo. Gue nggak mau kehilangan lo. Lo adalah yang terbaik. No, itu berarti lo nggak punya rasa percaya diri. Oke, seperti itu. Jadi please cobalah lebih perluas lagi pergaulan. Sering-sering kumpul sama teman-teman. Gitu loh. Udah tuh cowok biarin aja. Tapi ya jangan sampai dilepas ya. Jangan lo terlepas tiba-tiba dia sama cewek lain. Enggak. Tarik ulur. Kayak layangan, ya kan? Tarik ulur gitu loh. Gue mau nanya sama Barik, Barik lu kalau jadi cowok ya, kalau diikat terus kan nggak enak juga ya, bener ya? Enak kan kalau cowok kan ditarik ulur kan, jadi penasaran gitu, ih cewek gue kenapa sih? Gitu kan? Iya bener banget. Gitu. Cowok tuh tipikal adalah yang sukanya ngejar, nggak sukanya dikejar, bener ya? Nah, ngeri kali. Oke, next. Oke, thank you Bu Nining. Oh ini ada yang ini Bu, raise hand. Mungkin bisa langsung itu ya, bertanya. Udah aku spotlight. Silakan Ibu. Ya boleh banget buat Adiana. Langsung. Oke. Oke, terima kasih Kakak buat kesempatannya. Mohon maaf, dengar ya Kak ya? Dengar. Iya, baik. Ya Allah, ini luar biasa banget ini presentasinya dari Ibu. Saya sangat suka sekali. Perkenalkan, saya Diana, saya dari Kediri, Bu. Ini dari sharing tadi yang disampaikan dari Ibu, saya
saya sekarang ini memang berada dalam sebuah hubungan yang toxic relationship, dan di tengah perjalanan hubungan saya memang merasakan ada abuse relationship dalam hubungan saya dengan pasangan saya. Kebetulan pasangan saya dan saya itu tinggal di kota yang berbeda dan kami memiliki pekerjaan juga yang berbeda. Nah, di sini itu saya udah mulai merasa untuk saya ingin meninggalkan dia karena memang dalam beberapa hal saya merasa bahwa apa yang saya berikan kepada dia memang tadi ada hitung-hitungannya tidak sebanding dengan dia yang dia kasih ke saya. Sebenarnya kalau dikatakan apa ya, dikatakan saya cinta banget sih, sebenarnya ya ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa berpisah sama dia di tengah hubungan kami, karena saya merasa saya masih ingin support dia gitu loh, Bu. Saya masih ingin dukung dia buat mencapai cita-citanya, anggap aja seperti itu di sini. Tapi ketika mengalami toxic relationship, yang saya pikirkan sekarang, gimana sih Bu caranya supaya toxic relationship itu menjadi hal yang, itu pasti hal yang negatif ya Bu ya, menjadi hal yang bisa saya syukurin, oke, saya bisa belajar dari toxic relationship ini ke masa depan, dan supaya hubungan yang toxic relationship ini nanti nggak sampai menimbulkan masalah mental gitu loh Bu di saya, misal seperti ruminasi atau seperti PTSD itu yang bisa saya lakukan setelah selesai dengan toxic relationship ini apa ya Bu ya. Terima kasih banget Bu buat waktu dan kesempatannya. Oke. Terima kasih Mbak. Aduh manggilnya Mbak ya. Kediri kan Mbak ya berarti ya. Oke Mbak. Jadi gini, kalau saya lihat ini barangkali bukan toxic relationship seperti yang dibayangkan oleh orang-orang dan segala macam. Tetapi, well Mbak, kalau misalnya Mbak emang ingin supporting pasangan, ya kan segala macam, cintanya itu udah bukan lagi cinta yang kayak eros, ludus atau segala macam. Tapi saya melihatnya lebih pada cintanya ini adalah cintanya storge. Di mana saya cuma mau nanya dulu, Mbak cinta sama pasangan hanya karena ada nggak di situ yang namanya afeksi, dorongan seksual dan segala macam, kangen, yang kepingin, aduh gue kepingin sama dia, aduh gue pengen lihat mukanya dia, atau yang no, gue cuma kepingin lo berhasil, I'm supporting you. Yang mana dulu? Tuh, panitia kasih, ya oke, silakan. Di awal hubungan kami, kebetulan kami kan tinggalnya luar kota ya Bu ya, Kediri dan Malang. Pasti ada keinginan buat bertemu, tapi karena kesibukan pekerjaan kami masing-masing, dia lawyer dan saya jadi konselor, jadi kami mungkin hanya bisa ketemu sebulan sekali, itu udah paling bagus banget. Karena kesibukan kami itu pun akhirnya kami tuh jarang ketemu, dan akhirnya udah kayak perasaan, oh ya udah nggak harus ketemu, nggak apa-apa, yang penting aku bisa support kamu untuk mencapai. Dia itu orangnya ada sisi apa ya, sisi ambisiusnya, dan saya sebenarnya menyukai sisi ambisiusnya dia selalu butuh, saya ngerasa dia selalu butuh support dari saya, dan oke deh kamu harus kejar apa yang kamu inginkan, jadi saya support dia. Mohon maaf ya Bu, baik secara materi, secara ucapan, secara tindakan, afirmasi positif ke dia itu saya kasih ke dia. Jadi gitu Bu. Oke, bisa nggak kalau misalnya saya bilang, Mbak, daripada ya istilah kata nih, terus berada di dalam satu hubungan yang kalau saya lihat itu adalah di situ namanya cinta itu kan harus ada afeksi dan segala macam, bukan hanya supporting secara apa ya, baik dari finansial dan segala macam. Tetapi yang saya maksud di sini di dalam hubungan itu, yang saya gini, kalau Mbak cuma kayak tadi bilang supporting, finansial, terus yang namanya semangat dan segala macam, terus udah gitu sampai ada ngomongan gini lagi, ya kita sih kalau nggak usah ketemu juga nggak apa-apa sih. Ntar, gue mau nanya, lu tuh sebenarnya temenan apa pacaran sih? Oke. Nah, bisa dengan cara misalnya sedikit demi sedikit itu agak mulai direnggangkan, tetapi memang saya selalu bilang, pada saat kita sudah memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan, sakit. Karena apa?
di otak kita itu selalu masih terbayang, aduh waktu kemarin, waktu dulu dia begini, aduh yang kayak gini ini begini. Tetapi itu akan menjadi pertanyaan saya nantinya. Sehat nggak sih ini hubungan? Kalau akhirnya sampai, udahlah gue masa ketemu juga nggak apa-apa. Yang penting gue support dia. Udah lo jadi temenan aja deh. Serius, itu kasarnya cuma gitu doang. Lo jadi teman baik, kemungkinan malah justru bisa saling supporting satu sama lain. Tapi emang harus legowo, ya enggak? Jangan jealous. Ntar tiba-tiba ya kan, cowoknya yang ada di sana, Adiana, kenalin ya, ini calon istriku, pingsan. Gak bisa gitu, Mbak. Gitu, harus legowo. Tetapi dalam artian, kalau saran saya melihat hubungan yang dijalin oleh Mbak Adiana dengan pasangan, kalau sampai sudah ada rasa, saya nggak tahu ya, kalau sampai sudah ada rasa, udah nggak usah ketemu, nggak apa-apa, yang penting saya support ya. Well, Mbak, itu adalah sudah masuk ke dalam hubungan teman dekat atau best friend. Gitu loh. Dalam artian di sini, tapi Mbak harus lihat dulu, siap nggak saya untuk melihat dia dengan orang lain. Gitu loh. Oke. Toh gue nggak usah ketemu, ya udah lepasin aja semuanya. Kebahagiaan, apalagi kalau sampai misalnya Mbak punya perasaan kebahagiaannya dia adalah kebahagiaan saya, kesuksesannya dia adalah kebahagiaan saya. Well Mbak, itu benar-benar storge. Oke. Best friend barangkali saran saya lebih baik, tapi harus saling dukung. Dan serius, itu bisa jadi hubungan yang sangat langgeng sebagai best friend. Oke, cuma Mbak, saran saya, ntar kalau Mbak Adiana misalnya ya punya pacar lagi tuh di Kediri ya kan, kenalinnya, ini mantan gue ya, jangan, berantem lo sama pacarnya. Oke, udah bilang aja ini teman deket gue, teman dari dulu, udah lama, ya kan. Pokoknya kalau gue ada apa-apa, gue selalu cerita sama dia. Oke, akan lebih nyaman seperti itu. Oke, seperti itu. Baik, ada tanya lagi Mbak? Ingat Mbak, legowo. Ya, oke. Silakan. Oke. Baik, untuk yang keduanya ya Bu, sebenarnya alasan saya nggak terlalu suka kemalan itu karena ada something yang mungkin saya nggak bisa cerita di sini ya, tapi memang arahnya memang ke abuse relationship sih. Yang pertanyaan saya tadi yang kedua, gimana sih Bu supaya itu nggak sampai menimbulkan kayak mental illness gitu, kayak misal ruminasi atau mengalami PTSD, itu gimana sih caranya? Punya teman banyak kan? Pasti punya lah, ya kan? Mbak Adiana tentu temannya banyak dong, iya dong, ya kan? Banyak-banyak bergaul deh, serius. Gue juga dulu ya kalau udah habis putus cinta nih, ya kan, daripada bego sendiri, ya kan, nangis-nangis sendiri, mendingan ya kumpul sama teman-teman cewek-cewek ngegibah, serius. Oke, udah ngegibah ya kan, terus isi gibahan saya biasanya apa, ngejelek-jelekin mantan mulu kayak gitu. Puas banget gua rasanya, apalagi didukung sama teman-teman saya kan. Iya emang cowok lu tuh dulu tuh sebenarnya kayak gini, iya gue baru tahu, gue benci banget deh. Ngegibah Mbak, serius dosa sih. Iya emang bener dosa. Yang penting kan hati gue ya, secara mental gue nggak illness ya. Gitu aja sih, nggak apa-apa lah dosa-dosa dikit. Ntar habis itu kita sholat ini ya, tahajud ya, atau enggak apa istilahnya, kita sholat tobat. Ya Allah maafin ya saya habis ngegibah. Cuman maksud saya, dengan kita berinteraksi dengan orang lain, tadi saya bilang, open yourself. Open yourself sama teman-teman, sama orang-orang yang bisa dipercaya, justru bisa supporting kita. Hanya itu sih saran saya. Karena kalau misalnya, jika sampai depresi banget, baru itu kita butuh pertolongan dari profesional. Tapi yang pasti bener Mbak, kalau lagi udah putus cinta, lagi bete, kesel sama cowoknya, segala macam, udah ngegibah aja. Udah, dimaafin sama yang di atas. Sebelum ngegibah, baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, tapi ya, habis ngegibah, astagfirullahaladzim, ya gitu. Dah. Oke, itu aja sih. Ya. Oke, thank you buat makasih banyak ya Bu buat sarannya. Thank you. Thank you buat Kak Diana juga.
Oke, setelah ini bisa next tuh pertanyaan selanjutnya. Kalau ada yang kerasin, mending kerasin aja sih. Oke, Nadia. Halo Kak, Iya, halo. aku kedengar. Dengar. Kedengeran. Oke, sebelumnya aku minta maaf karena nggak bisa on cam karena di sini lagi hujan gede banget. Jadi sinyalnya nggak mendukung. Halo Bu Nining, aku Hai. mau nanya. Jadi aku sama temen deketku kita nggak ada apa ya, kita nggak in relationship yang kayak status pacaran gitu. Tapi kita sama-sama tahu perasaan masing-masing, sama-sama kayak komitmennya. Ya udah, aku suka kamu, kamu suka aku. Kita tahu perasaan masing-masing. Ya udah jalanin aja gitu. Kayak kita tuh lagi kayak gitu-gitu. Nah terus dia tuh tipe orang yang friendly banget, literally friendly banget ke semua orang tuh. Pokoknya nyapa, ramah gitu, kayak nggak mandang cewek cowok gitu, menurutku ya. Tapi menurut teman-temanku tuh kayak, tapi dia ke cewek-cewek tuh berlebihan, Nat, gitu. Tapi aku kayak, enggak kok, emang kayak gitu anaknya, emang friendly gitu. Terus kayak dia sempat tetap yang berhubungan sama mantannya gitu. Dia ngomong sama aku, dia cerita gitu. Nah menurutku itu nggak apa-apa karena dia masih cerita gitu. Tapi teman-temanku bilang kayak, itu tuh nggak wajar, Nat. Kayak nggak ada cewek yang biarin cowoknya tuh masih berhubungan sama mantannya, berhubungan baik, jalan dan lain sebagainya gitu, ngedengerin curhatnya. Tapi menurutku itu nggak apa-apa karena ya udah gitu, selama dia masih bisa berhubungan baik sama orang lain ya kenapa enggak gitu. Itu tuh antara aku yang cuek atau emang hubungan kita yang tidak baik-baik aja gitu, Bu. Kayak aku takutnya malah jadi aku yang toksik gitu karena membiarkan dia gitu. Enggak, gue cuma ngasih tahu lo ahli surga beneran, udah gitu aja. Asli lo ahli surga, bener. Cowok mana yang nggak mau sama kamu? Serius. Dikasih free tiket ya kan? Free pass tiket ya kan? Lo mau ngapain terserah lu deh, yang penting itu. Cuma Nadia, itu yang tadi saya mau tanya. Sebenarnya kalian udah jadian belum sih? Sempat tapi kita kayak, aku sih yang bilang aku nggak mau ada status pacaran deh, kayak kita jalinin aja nggak sih gitu, karena aku takutnya in the end tuh bukan dia gitu, Bu. Jadi kayak aku takut sakit hati, jadi kayak jadi dia jalin aja gitu. Ya udah akhirnya jalin aja tanpa ada status pacaran gitu. HTS dong. Iya, iya. HTS. Enggak, yang gue kesel sama teman-teman lo aja. Ya kepo amat sih. Lah hubungan-hubungan gue sama tuh cowok, orang gue nggak pacaran sama dia. Gue emang cuma HTS, ya terserah dia mau ngapain. Nah itu kan yang akhirnya, ya kalau saya sih sebenarnya justru melihatnya, ini kenapa teman-teman lo yang kepo sih? Malah teman-teman lo yang ngomong, Nadia, orang tuh kalau pacaran, kalau dia jadi cowok lo, ya dia nggak bisa dong masih berhubungan sama mantan. Lah, yang pacaran siapa? Gitu loh. Dia terserah gitu. Kenapa? Karena itu yang saya bilang. Itu yang harusnya kamu mencoba untuk menyampaikan ke orang-orang di sekitar kalian bahwa wait, gue sama ini cowok itu asli. Gue emang suka sama dia, dia barangkali juga suka sama gue. Barangkali loh, saya sampai ngomong gitu loh, barangkali. Barangkali juga suka sama gue. Cuman emang komitmen kita nggak jadian. Ya udah sih, kenapa lo pada yang ribut? Lo gue santai, lo yang kena jadi kebakaran jenggot. Nah, itu yang seharusnya kamu sampaikan. Kenapa? Karena ternyata akhirnya orang-orang yang di sekitar kamu itu yang justru menimbulkan pikiran bahwa gue dong yang toksik ya. Jangan-jangan gue yang sakit jiwa nih. Gue kok punya teman cowok. Nah, itu kan akhirnya apa? Gue punya teman cowok, gue biarin dia masih hubungan sama mantannya. Ya iyalah, namanya juga teman cowok. Gitu loh. Jadian kagak, sekarang kayak barik deh ya kan. Lah lu bukan cewek gue, bukan apa, kenapa lu gak ngebolehin gue sama mantan gue sih? Aneh, malah bisa gitu. Oke, gitu lah Nadia. Yang harusnya kamu berikan pemahaman adalah orang sekitar kamu. Oke, kasih tahu yang tadi saya bilang, social bondingnya. Bahwa ini adalah gue cuma sekedar ya udah kita best friend. Gue suka sama dia, tapi emang kita best friend. Kita belum ada ikatan istilahnya dia cowok gue, enggak. Gue juga bukan cowok, gue juga bukan ceweknya dia. Ngapain juga gue mesti membatasi pergaulannya dia, gitu. Oke, Nadia?
Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ingat ya, jadi ahli surga. Barik kalau mau minta nomor teleponnya Nadia, jadi ahli surga lo beneran. Kalau mau siapa aja, Nadia udah tutup mata aja udah deh. Oke, thank you Kak Nadia. Thank you, Kak. Oke, selanjutnya ada lagi Bu buat resen ini, namanya Kak Nurul Hidayah. Boleh banget nih buat langsung unmute. Halo, selamat sore. Sore. Iya, maaf ya belum bisa on cam karena kebetulan di sini lagi mati listrik giliran dan ini pakai kuota jadi agak lemot-lemot gitu. Soalnya nggak pakai wifi. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, kenalin nama aku Nurul Hidayah, biasa dipanggil Nurul. Jadi langsung ke pertanyaannya aja. Aku pernah ngejalanin hubungan itu sekitar 6 bulan dan si mantan aku ini baru-baru ini nikah. Sebelum menjalani hubungan itu kita baik-baik aja, normatif seperti orang-orang yang pada umumnya kan. Terus di bulan-bulan selanjutnya, bulan ketiga waktu itu pas banget sama momentum Lebaran. Waktu Lebaran itu kita LDR, dia di kota ayahnya, di pulang kampung lah gitu istilahnya. Terus waktu itu aku izin jalan kan sama teman-teman aku, tapi itu posisinya bareng-bareng rame-rame. Terus aku tahu dari story teman aku yang kebetulan orangnya keluarga lah dari si mantan aku ini. Terus dari story-nya tuh dia jalan sama cewek. Terus aku kan sempat nanya, kamu kok jalan sama cewek berdua aja? Terus dia bilangnya enggak, banyak kok gitu. Padahal sebelumnya aku juga sering lihat dia emang sering jalan sama cewek gitu, tapi aku diam aja. Tapi makin kesini aku tanya lagi kenapa. Alasannya karena karena dia bilang dia cowok, jadi bebas aja. Kalau kamu kan cewek, aku nggak mau sesuatu terjadi ke kamu gitu. Dia bilang gitu kan. Padahal secara tidak langsung ya aku ngerasa aku itu manipulatif lah istilahnya, disetir, nggak boleh untuk ini tapi dia boleh ngelakuin itu. Sampai sekarang akhirnya aku belum berani lagi gitu untuk ketemu sama cowok lagi atau kenal lagi sama cowok, karena aku pikir ujung-ujungnya itu sama juga seperti itu. Kalau menurut Bu Ayu gimana tuh Bu? Karena dia selalu dengan dalihnya bilang bahwa dia bebas karena dia anak cowok, jadi kalau kenapa-kenapa aku cowok gitu Bu. Oke. Tapi kamu udah putus kan sama nih cowok? Udah dong, kan dia udah nikah. Oh iya benar. Udah pendem aja tuh, cowok tuh pendem aja, cowok kayak gitu mah udah masukin aja, udah dipeti ya kan, pakuin, udah tenggelamin aja, udah terserah deh mau tenggelamin di mana. Lu mau pendem di tanah juga nggak apa-apa. Gak sopan. Oke. Jadi gue cowok, gue bisa melakukan apapun karena apa? Karena gue cowok. Itu saya bilang itu culture. Di mana culture itu emang, ya sorry to say sih, emang budaya kita adalah budaya patriarki. Di mana di dalam budaya patriarki, laki-laki itu berkuasa. Jadi apapun lah aturan tuh laki-laki. Jangankan lu deh Nurul, gue aja sama laki gue aja kadang-kadang suka gedek ya kan. Kenapa sih kamu boleh gitu? Lah, aku kepala keluarga, aku laki, jadi aku boleh. Tunggu. Terus gue cewek, gue maksudnya buat apa? Lah kamu kan perempuan, kamu istri. Jadi kamu harus nurut sama suami. Itu rasa pengen gue sabit pakai asbak. Sumpah. Oke. Tapi di sini karena saya bersyukur banget kamu sudah tidak sama ini laki lagi. Oke. Cowok kayak gini itu pasti semena-mena. Tipikal. Barik enggak kan ya? Barik tentu mempertahankan kesetaraan gender ya Barik ya. Pak gue ambil aja lu mulu Rik, karena lu doang yang on kamera, nggak apa-apa. Yeremianya nggak ada, jadi nggak bisa gue cela-cela. Oke. Nah, Nurul, pada saat nanti kamu mencoba untuk mencari cowok lagi, ya kan? Pastikan dia melihat peran kamu itu setara dengan dia. Oke. Jadi dia itu bukanlah tipikal laki-laki yang melihat bahwa hey, lo perempuan dan lo harus nurut sama gue. Lo perempuan, lo ada di bawah gue. Itu cowok kayak gitu udah pendem aja. Serius. Itu adalah bisa menjadi bibit-bibit nanti akhirnya kamu ditindas sama dia. No, lo perempuan, lo punya hak yang sama dan lo harus bisa setara sama laki-laki. Orang saya selalu bilang sama cowok, keunggulan lo apaan sih?
Saya selalu tanya, ya kan? Lo mata lo ada berapa? 2. Kuping lo ada berapa? 2. Perbedaan kita ya, cuman sorry to say, alat reproduksi. Benar nggak? Ya kan cuma alat reproduksi doang. Gitu loh. Bahkan saya bilang sama cowok, kita itu lebih unggul Nurul. Iya dong. Cowok emang bisa ngelahirin? Gak bisa. Cowok emang bisa hamil? Gak bisa. Gue mau nanya, cowok emang kuat setiap bulannya kena kram perut gara-gara menstruasi? Guling-guling loh. Kita perempuan setiap bulan. Aduh, sakit. Kita lebih unggul. Itu yang harus kamu tekankan di dalam pikiran kamu, bahwa kita perempuan harus lebih unggul. Dan paling tidak kita setara dengan laki-laki. Oke? So, nanti ya jangan takut untuk menjalin hubungan yang namanya hidup ya, menjalin hubungan pasti nanti ada yang nggak nyaman, putus, terus ntar kamu cari lagi cowok yang mana sampai akhirnya kamu mendapatkan laki-laki yang tepat. Dan laki-laki itu cuma saran saya, carilah laki-laki yang menganggap kamu sebagai manusia. Oke, bukan sebagai perempuan. Oke, itu. Ada pertanyaan Nurul? Buset, resennya banyak. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Bu. Terkait itu semua, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Sebenarnya dia emang udah nikah, tapi waktu dia masih menuju ke pernikahannya itu dia sempat nelpon mau minjam laptop, terus saya kasih pinjam. Sebenarnya saya itu bukan kayak mau baik apa segala macam tuh enggak, cuman kayak mau meninggalkan kesan yang baik aja gitu, walaupun kesan dia terakhir ke saya itu nggak baik. Sebenarnya kalau misalnya seperti itu tuh perlakuan yang salah nggak sih, Bu? Karena saya sering dianggap kayak lo masih ngarapin dia kayak gitu-gitu, Bu. Menurut Ibu sendiri gimana tuh? Gue sih kalau gue tipikal ya, saya pribadi ya, saya akan bilang, Nurul, aduh emang bener lah dari nama kamu aja Nurul Hidayah ya, itu udah bener-bener islami banget. Itu bukan suatu perbuatan yang buruk ya kan, karena kamu hanya berusaha untuk memberikan kesan yang baik dan berusaha menjadi orang yang baik. It's no problem. Oke. Cuman bukan berarti memang akhirnya kamu mencoba untuk memberikan kesan bahwa kamu nggak bisa ngelepasin dia. Bentar dulu, sekarang gini aja deh. Buktinya setelah dia udah nikah, santai aja kan kamu kan? Iya, ngapain? Udah pikirannya sekarang yang lo pikirin adalah, ya Allah, semoga itu pasangannya, Hidayah gue kasih lo tingkat estafet ya. Kemarinan gue kayak gini, sekarang udah gantian lo. Lo rasain deh ntar deh, gimana rasanya. Oke? So, saat ini lo cuma bersyukur dan menganggap bahwa apapun yang telah kamu lakukan ke dia, itu nantinya akan berbuah yang lebih baik. Oke? Oke, thank you. Kayaknya udah dari Kak Nurul, soalnya udah banyak yang rehin semuanya. Mungkin kalau Bu Nining mau istirahat dulu kayak minum gak apa sih Bu, nanti minum aja gak apa, nanti ambil langsung ya. Oke, selanjutnya ada Kak Dina Fitriana. Boleh langsung buat on mic. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore. Ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya nih. Terus saya kayak nemu di kolom chat dan sebuah kata-kata, dan saya juga sering nemuin ini nih, kayak bukan dia yang sibuk, tapi kamunya aja nih yang bukan prioritasnya. Itu menurut pandangan Ibu, menurut pendapat Ibu tuh kayak gimana ya? Tentang bingung gue. Chatnya yang mana lagi? Bari, tolongin gue napa? Ya Allah, ini chat ada 271. Gue scroll bisa 10 menit sendiri ini gue. Ya Allah, ya Robi, tega bener lo sama gue, Barik. Chat yang mana sih? Jadi gimana? Kan belon-belonan kan gue. Aduh, ya Allah, ya Robi. Mampus gue. Pokoknya tadi tuh pas pertanyaan Kak Nadia gitu, saya lupa. Terus ada itu, bukan dianya yang sibuk, kamunya aja yang bukan prioritas, kayak gitu loh, Bu. Oke, berarti bukan dianya yang sibuk, tapi kamunya yang bukan prioritas. Oke, baik. So, terus pertanyaannya? Cuma minta pendapat Ibu, itu benar nggak sih?
Kalau dia memang sok sibuk, yes. Tetapi kalau memang dia sibuk, apa mau dikata? Tapi kita kan harus lihat dong, Din. Jadi gini, lo sibuknya ngapain? Gitu loh. Lo menyibukkan diri karena emang lo udah nggak mau sama gue, atau emang lo sibuk karena emang untuk mengejar sesuatu buat kita berdua? Atau emang buat lo juga, ya kan nanti hasilnya buat lo dan hasil buat lo ini nanti buat kita berdua, itu beda. Kalau yang ternyata itu adalah memang sibuk untuk melepaskan diri dari suatu hubungan, ya bisa sih, soalnya ya ada kalanya ya yang namanya manusia ya kayak gini. Kadang nih ya kita nih mau mutusin hubungan sama orang nih, cuma nggak enak. Benar nggak? Ya kan? Daripada gue bilang, sorry, gue udah nggak tertarik nih sama Allah. Udah kan tega bener gitu ya. Gue udah nggak suka nih sama lu. Lu nggak kayak yang dulu lagi. Tapi kan rasanya tuh nggak tega tuh. Akhirnya apa? Biasanya lalu menggunakan cara-cara halus. Saya bilang cara-cara halus yang sok sibuk aja. Jadi pas ditelepon, kamu lagi ngapain sih? Aduh sorry banget nih aku sibuk. Ya kan? Kamu lagi apa? Padahal nggak sibuk ngapain sih? Sibuk main game, ya kan? Main Mobile Legend gitu. Oke, cuman di situ kita juga harus tahu kalau misalnya memang seperti itu, nah itu yang kita harus tahu. Kita harus introspeksi diri juga. Karena tadi saya bilang ada yang namanya kalau kita mau repair suatu hubungan, itu yang kita harus lihat dulu juga ke diri kita sendiri, yaitu intrapersonal repair. Oke, kalau kita masih mau mempertahankan hubungan. Tetapi kalau seandainya ya kan kita juga, misalnya saya juga ngerasa nggak nyaman sama dia karena dia so sibuk dan segala macam, dan dia diajak ngomong juga nggak bisa, udahlah tinggalin aja lah, gitu loh, cari yang lainnya aja. Ya. Tapi itu adalah salah satu cara halus untuk melepaskan diri seseorang dengan pasangan sok sibuk. Oke, seperti itu. Ya namanya juga manusia ya, daripada nyakitin ya kan, mendingan udahlah istilahnya, yaudah biar lo aja deh yang mutusin gue, jangan gue deh yang mutusin lo. Kadang-kadang bisa seperti itu. Oke? Oke, thank you Ibu. Sama-sama. Yes. Oke, thank you banget Bu atas jawabannya. Jadi dari tadi kan yang nanya cewek mulu nih. Ini cowok yang raise hand, Kak Ilham boleh langsung di-unmute aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, di sini saya mau cerita aja nih. Kan saya punya ayang. Ayang, di sini jujur. Ayang. Di sini si cewek imut banget sih lu. Lu laki ngomong ayang lagi. Bagus sih, bukan sayang. Lanjut cerita. Daripada gue nyela lu mulu. Ayo terus. Di sini kan saya pacaran udah hampir 5 tahun lah. 5 tahun ini. Nah, waktu dulu kuliah, biasanya suka emosi. Tapi yang main temperamen gitu, Bu. Waktu emosi dia kayak suka banting-banting. Dan ada kejadian satu yang memalukan itu waktu di warung makan. Nah, saya kan waktu makan ada sedotan gitu. Nah, aku semprotin ke dia sedikit. Nah, dia marahnya langsung pakai gelas digebir ke makanan saya. Nah, ya gitu lu saya lagi marah. mah bercandanya nggak sopan. Bukan pacar, ayang kamu tuh ya udah usaha dandan gitu loh, biar cantik depan kamu tuh disemprot gitu pakai air gitu sedotan. Lah kalau gue mah gue siram pala lo gitu loh. Terus lanjut. Oke, terus? Nah, itu masih yang kecil, Bu. Oke. Ada lagi waktu di rumah teman. Dia marah sampai banting-banting sampai tahu ke keluarga teman. Kan itu juga memalukan. Tapi waktu saya membuat kesalahan, nah dianya seakan menjadi seseorang cewek yang paling tersakiti. Itu gimana ya? Padahal di sini 50-50 lah. Apakah semua cewek begitu? Kalau di saat kita yang salah, mereka merasa yang paling tersakiti. Terima kasih.
Lo pertanyaan lo ya pengen gue sambit beneran. Lu cewek-cewek ya, tolong tanya ya. Nomor teleponnya Ilham, alamat Ilham di mana? Apakah cewek-cewek seperti itu gak sopan? Ya Allah ya Robi. Oke, baik. Saya mau balik tanya sama kamu. 5 tahun suatu hubungan itu memang suatu hubungan yang cukup lama, apalagi untuk seusia kamu. Lo mau nikah nggak sih sama nih cewek? Ilham, boleh di unmute ini panitia Ilham? Ya sip. Ilham, lo mau nikahin nggak sih nih cewek? Ya tadi itu doang yang saya keluh kesahkan. Waktu di emosi lupa daratan gitu. Lu gak jawab pertanyaan gue. Gue nanya lu mau nikah sama nih cewek apa enggak? Kalau soal itu masih belum tahu. Belum tahu? Oke. Nah, soalnya masih kuliah juga ini. Masih kuliah? Enggak, gue tanya. Yeah. Emang temen cewek lo yang lain gak ada yang bisa gantiin dia? Sebenarnya ada sih Bu, tapi masih sayang kan 5 tahun itu udah panjang, udah ngelewatin ini itu. Hidup lo masih panjang, lo pikirin semakin lama lo sama dia, terus tiba-tiba ini cewek nggak bisa lepas sama dia, di penghujung nih, ini cewek bakal nanya gini, abang kapan mau ketemu sama papa dan mama aku? Mereka udah tanya, kapan abang mau nikahin aku? Mampus lo. Gimana caranya lo mutusin dia? Kalau udah digituin, suruh ketemu lagi kan sama orang tuanya. Gua kelar lo kemana-mana. Oke, saya cuma kasih wanti-wanti di sini. Pada saat kamu menikahi dia, ingat, kekerasan di awal itu akan terjadi kekerasan selanjutnya. Ini udah berkali-kali kekerasan itu dilakukan. Kalau kamu misalnya kamu masih memang mau menikahi perempuan ini, serius, pintu surga manapun lo boleh masuk demi, dan saya nggak bisa jamin ya kan, tiba-tiba lo udah nikah ya, terus begitu ada yang bilang cerita atau di sini gitu, siapa kayak teman kamu ngomong sama Firly, kakak Ilham di rumah sakit lah, kenapa? Abis disambit asbak sama istrinya yang kemarin. Ya Allah. Gue nggak. Lo sekarang gini, lo cowok, emang lo berani gitu, malu nggak sih lo lapor gitu ke polisi? Pak polisi, saya mau lapor, kenapa saya mengalami tindak kekerasan? Hah? Anda pelaku? Bukan, saya korban. Saya yang kena kekerasan. Si istri saya mukulin saya. Ih, malu lo, sumpah serius. Iya Bu, sebagai harga diri cowok sih berkurang. Oke. Maksud gue, no, saya selalu bilang, laki perempuan itu manusia, tidak berhak untuk menerima kekerasan. Oke, kamu nggak berhak dipermalukan di depan teman-teman kamu. Perempuan seperti ini saya udah bilang, kita setara, tidak ada yang saling menguasai satu sama lain. Kalaupun ada, dalam artian, oke, Ilham, lo boleh jago di sini, cewek lo jagonya di sini. Tetapi ada kalanya cewek lo jagonya di sini, lo di sini nggak jago. Itu apa? Complementary. Jadi kita saling mengisi, itu yang sehat. Tidak saling menguasai satu sama lain. Oke? Makanya gue bilang, Ham, lo kalau misalnya nikahin ini cewek, beneran deh, siap-siap ya. Siap-siap malu kalau lapor ke polisi. Jadi korban KDRT. Oke, seperti itu. But for me, please perhitungkan lagi. Please Ilham, lo masih kuliah ya, kali nggak ada cewek lain sih yang emang lucu juga gitu loh yang bisa menggantikan. Tapi jangan deh, jangan cari cewek yang satu kampus sama kamu. Kasihan tuh cewek. Bisa dimaki-maki. Lu cari cewek yang rada jauhan dikit ya. Oke, itu. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, thank you Bu. Mungkin ini yang dari tadi udah raise hand dari Kak Feby Monica, bisa langsung unmute aja, Kak. Oke, silakan. Siapa lagi? Selamat sore, Bu. Sore, Feby. Saya mau ini konsultasi sedikit. Jadi saya ini sebenarnya adalah pelaku sekaligus dari korban dari toxic relationship dalam percintaan selama lebih kurang dari 7 tahun. Bahkan
Bahkan saat ini, akibat dari hubungan yang tidak sehat itu, saya telah melaporkan yang bersangkutan dengan 2 kasus yang berbeda, di mana kasus pertama telah naik ke tahap kejaksaan terkait penganiayaan, dan yang kasus kedua itu terkait UU ITE yang masih dalam tahap penyidikan. Meskipun hubungan ini tidak sehat, tapi saya secara pribadi merasa bahwa kebersamaan kami ini masih mendatangkan kebahagiaan, sehingga saya masih tetap menjalin hubungan dengan yang bersangkutan. Saya sudah berkonsultasi ke psikolog, psikiater, bahkan hipnoterapi, agar saya bisa membenci yang bersangkutan, tapi hasilnya tetap nihil. Yang mau saya tanyakan, apakah hubungan ini masih dalam kategori sehat? Karena saya secara pribadi merasa bahwa hubungan ini masih mendatangkan kebahagiaan karena saya lebih mendominasi hubungan ini dan lebih mengontrol hidupnya, bahkan untuk finance saya pun yang memegang kendali, Bu. Sekian. Oke. Sorry, tapi tadi dikatakan sudah masuk kasus ke kejaksaan dan segala macam. Jadi teman kamu itu yang mendapatkan kekerasan? Saya, Bu. Oh, kamu? Ya. Oke. Kamu yang mendapatkan kekerasan, tapi kamu yang mendominasi. Oke. Satu doang pertanyaan gue. Kenapa sih lo masih mempertahankan hubungan? Karena saya ini, Bu, beranggapan kalau dia sudah terlalu banyak berkorban bagi hidup saya. Tapi kamu dipukulin? Ya. Oke, lo mau nikah sama dia? Atau sudah menikah? Belum. Mau, tapi dari keluarga saya nggak mengizinkan. Iyalah, gue juga jadi emak lo juga nggak bakal ngizinin gitu lo. Gila lo, susah-susah gue ngelahirin lo, besarin lo, bapak lo kerja capek-capek nyokolin lo, cuma buat dipukulin doang. Kalau saya sebagai orang tua memang saya tidak akan setuju. Karena kita, ingat itu Feby, kita sayang sama kamu. Ya, kamu layak mendapatkan yang lebih baik, apalagi kamu punya keunggulan macam-macam. Kamu secara finansial, kamu itu istilahnya kuat, kamu secara fisik juga pasti cantik, walaupun pakai masker aja saya bisa lihat bahwa kamu cantik. Come on, baby. Ada orang-orang barangkali nih cowok, ya baik sama kamu, cuma dia adalah tipikal orang yang belum bisa mengkontrol dirinya. Yang harusnya pergi ke psikolog bukan kamu. Yang harusnya pergi ke psikiater bukan kamu. Gitu loh. Yang di bawah itu cowok kamu. Kenapa dia mukulin? Kan itu. Ya kan? No, kamu sehat. Cuman satu, saya cuma saran. Please be a tough girl. Kalau kamu memang mau memutuskan dia, silakan. Karena kenapa? Kamu pasti bisa dapat yang lebih baik lagi. Jauh-jauh lebih baik. Makanya saya bilang, yang dibawa ke psikiater itu adalah cowok kamu. Kamu kan nggak ada masalah kan? Psikiater bilangnya nggak ada masalah kan? Nggak ada. Hasil dari psikolog, dari tes psikologi kamu nggak ada masalah kan? Nggak sakit jiwa kan? Enggak, Bu. Nah yaudah. Elunya sehat. Gitu loh. Oke? Baik, Bu. Makasih. Iya, jadi tetapkan aja hati kamu bahwa masih banyak cowok lain yang lebih worth it untuk bisa sama kamu. Dan kamu worth it dan layak untuk mendapatkan yang lebih baik. Oke? Itu. Oke? Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi? Oke, thank you. Buat ini Q&A yang terakhir ya, mungkin last question gitu. Buat Oke. Oke, boleh langsung di on mic. Silakan. Saya izin bertanya terkait teman-teman yang udah nanya tentang ceritanya tentang pengalamannya. Lalu bagaimana cara kita sebagai perempuan itu ketika menjalin suatu hubungan supaya kita tuh lebih mendahulukan logika daripada perasaan kita? Karena kalau misalkan perempuan itu kan susah ya, Bu, karena terlalu perasa gitu. Jadinya yang ketika di suatu hubungan tuh yang didapat tuh selalu sakit hatinya gitu, Bu. Karena terlalu mendahulukan perasaan dibanding logika. Dan itu bagaimana ya, Bu, solusinya? Kenapa? Pertanyaannya? Ya itu bagaimana, Bu, solusinya?
That's a cultural teaching. Dan itu stereotyping. Oke? Gak bisa kita nyalahin tentang kenapa sih perempuan emosional banget sih, kenapa sih perempuan selalu lebih mengutamakan perasaannya dan segala macam. That's a cultural teaching. Bagaimana orang tua kita mengajarkan kita, hey kamu perempuan, kamu harus ini, gunakan yang namanya perasaan. Kenapa? Karena kamu perempuan. Oke? Dan itu stereotyping memang. Bahkan kalau misalnya kamu nih jadi perempuan, gue juga sih sebenarnya ya kan, gue sebagai perempuan nggak punya perasaan, waduh, ya kan orang justru menganggap saya negatif. Lo cewek, kok nggak punya perasaan sih? Oke. Tapi akhirnya yang menjadi masalah adalah kita akhirnya terlalu mengikuti stereotyping tersebut. Oke. Silakan kalau misalnya kamu mau mencoba untuk mendobrak stereotyping, it's okay, no problem. Tetapi yang paling baik adalah adanya keseimbangan antara yang namanya perasaan, emosi dengan logika, seperti itu. Oke, memang yang namanya perempuan stereotypingnya masyarakat itu yang menentukan bahwa ya lo perempuan dan lo harus lemah lembut, lo harus punya perasaan dan segala macam. Cuman itu stereotyping. Kalau kamu mau mencoba untuk mendobrak itu semua, ya kan? Ya itu agak susah sih, ya kan? Mau gimana lagi? Lo hidup di dalam dunia patriarki, tetapi yang hanya bisa kita lakukan adalah tunjukkan kita perempuan, kita punya keunggulan. Ini kayaknya gue lama-lama webinarnya tentang gender deh, bukan toxic relationship. Kok salah nih gue nih? Aduh, ya kan? Yang bisa kita lakukan adalah kita menunjukkan pada masyarakat bahwa saya walaupun saya perempuan, tetapi saya masih bisa, saya sebagai manusia, saya bisa menggunakan logika saya, tapi saya juga punya perasaan. Jadi nggak cuma kayak laki doang, Pel, ya nih. Oke, kalau cowok mah ngomongnya mah logika doang, ya kan? Kalau kita udah punya logika, punya perasaan, punya insting, sempurna lo jadi makhluk. Oke, it's no problem. Tetapi yang penting imbangi yang namanya perasaan tersebut. Dan memang itu stereotyping. Oke, itu. Ya, baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Sama-sama. Oke, Bu Nining, tadi itu adalah pertanyaan terakhir. Dan Sorry, Fir, boleh nggak? Saya mau coba tanya pada, tadi ini ada yang dari Women Sweden, UN Women Sweden. Oh iya, boleh banget. Ini aku spotlight ya. Oke, silakan, Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Pakai bahasa Indonesia. Tulisannya UN Women Sweden dalam hati gue. Enggak itu bahasa Inggris, mampus. Lupa ganti namanya. Perkenalkan nama saya Bagawan. Saya suka banget dengan webinar ini. Semoga ada part 2. Anyway, saya udah kan kayak gini kan, gimana ya, biar nggak panjang-panjang. Kan saya lagi PDKT sama adik kelas ini. Dari awal kenalnya kan waktu itu, awal mulai aktifnya itu waktu tahun lalu. Itu kita sering ngechat-chat doang gitu. Ya kita tanya, ya dia tanya-tanya, how are you, apa kabar gitu. Ya baik-baik sih. Terus lama-lama udah kayak ini, udah makin nggak tahu kayak gabut gitu. Dan saya takut ini kan saya semester terakhir ini, jadi insya Allah tahun ini bakal selesai. Dan saya takut kalau udah wisuda saya bakal dikacangin lagi sama dia. Jadi itu gimana? Jadi orang jadi cowok nggak punya pede, percaya diri. Hello. Please deh. Bagawan, hello. Kamu cowok. Ya Allah. Punya percaya diri, pede, kamu pasti bisa. Cuma satu yang saran saya. Lo harus pede. Lo ngomong sama gue aja berebet kagak boleh. Ngomong sama gue sebagai, gue udah tua, serius. Harus tenang. Gue senang serius.
dengan cara lo, gaya lo sebenarnya. Cuma lo nggak pede, udah kelihatan dari cara lo ngomong. Padahal muka lo itu menunjukkan namanya istilah intelektualitas. But pede kamu yang harus kamu tingkatkan. Gitu loh. Bahwa gue itu cowok dan gue adalah, dalam hal ini gue bisa. Oke. Jangan pernah ragu-ragu. Sekarang gini aja, itu cewek suka nggak sih sama kamu? Tuh cewek suka nggak? Jangan sampai lo cinta bertepuk sebelah tangan lah, capek-capek gue ngasih saran ya. Saya juga nggak tahu Bu dia suka sama saya apa enggak. Lah kelar gue. Ya tega lo sama gue kasih sarannya berasa ya tega lo sama gue. Tuh cewek suka nggak sih sama kamu? Gimana ya masalahnya? Belum pernah ketemu secara fisik sejak pandemi. Okay. Jadi cuma ketemunya via chatan gitu. Sebelum pandemi pernah ketemu? Ya belum, itu kan sebelum. Oke. Jadi satu kampus gitu. Oke. Sudah pernah bilang kalau kamu suka sama dia? Aduh. Allahu Akbar, pasti belum nih. Oh my God. Ya Allah. Gini deh, gue bilang aja sama lo, pegawan, gue bilang sama lo cuma gini doang. Kita perempuan manusia, ya, kita itu nggak bisa baca pikiran orang, dan kita itu nggak semua orang bisa yang namanya membaca atau istilahnya apa sih yang perasaan lu. Lalu nggak ngomong. Masalah tiba-tiba terus akhirnya setelah lulus terus tiba-tiba lo dikacangin, ya udah nasib lu. Gue akan bilang ya salahnya lu. Udah kenapa lu nggak ngomong sama dia kalau lo suka? Dan mana kita tahu? Kayak kamu nih, kamu suka sama saya tapi dalam hati, Bu Nining, saya suka sama Bu Nining. Bu Nining, saya suka sama Bu Nining. Coba kan gue kagak denger ya dalam hati lo ngomong apa. Emang sinetron. Kalau sinetron dalam hati kita denger. Lah kalau dalam kehidupan sehari-hari, self-disclose, ungkapkan apa perasaan kamu ke tuh cewek. Kita mah nggak pinter baca pikiran orang, oke? Diomongin, diungkapin. Masalah nanti dia nolak ya udah terima, udah nasib istilah kata gitu. Cuman kan nggak jadi beban. Lah kayak sekarang gini, aduh, ntar kalau gue ngomong, ntar dia pergi, gue manyun lagi dong. Pasti pikiran kamu gitu. Tapi kalau gue bilang gue suka sama elu, dia tolak, gue malu, ya kan? No, elu harus ngomong. At least ada satu bahasa yang bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan diri, yaitu apa? Non-verbal. Kita perempuan nggak usah baca pikiran, tapi kita bisa baca perilaku. Gitu loh. Ya kan, kita bisa baca perilaku. Entah apa kek, lo ngapain kek, kirim bunga kek. Tapi kita sekarang perempuan sih udah nggak terima bunga mawar sih. Bener nggak ya perempuan-perempuan ya? Kita mah nggak terima bunga mawar. Terimanya kita bunga deposito. Enggak, bercanda. Enggak. Iya. Saya juga tambah yang hubungan yang tadi yang bunga. Habis waktu Valentine's, bukan tahun ini, tahun lalu dia pernah kirim aku ini bunga. Nah, kirim balik nggak? Ya Valentine's ini kirim. Ya Valentine's tahun ini kirim. Oke. Terus apa ininya dia? Ya senang juga. Ya, saya juga waktu itu Natal kasih dia itu. So, gue jadi bingung apa yang lo takutin sih? Kayak ini takut nggak ada gut-nya gitu. Soalnya salah satu masalahnya itu kan dia orang Bandung, saya orang Tangerang Selatan. Jadi ya jarak salah satu isunya. Jarak belum pakai paspor kan? Santai. Ya lo takut banget sih, lo Tangerang Bandung doang. Belum LDR belum. Santai. Bahkan kamu bisa punya alasan ke orang tua ya kan. Mau jalan-jalan kemana? Ada penelitian di mana? Di Bandung. Nah kan silakan deh lo. Alah Bandung doang, bagawan.
3 jam pakai macet, udah gitu doang. Enggak sih 4 jam sih, soalnya dari Tangerang Selatan ke Bandung jauh sih. Macetnya di tol Jor, di tol Cikampek, ya lumayan lah. Oke. Cuman hello, come on. Kita sekarang sudah ada teknologi. Selama kamu itu udah yakin dan dia juga memberikan hal-hal yang positif, membalasnya, meresponnya dengan yang positif, why not? Jarak bukan suatu alasan kalau bertindak. Kecuali kalau pakai paspor ya, itu serius. Itu masalah tuh. Banyak yang putus LDR. Oke, seperti itu. Udahlah. Sekarang udah nggak perlu antigen dan segala macam, udah bisa ke Bandung dong, ya kan? Minggu depan, ingat minggu depan, ya kalau nggak salah ada long weekend. Berapa kali tuh? Go ahead. Oke, sebelum puasa atuh, ya. Dosa kalau puasa mah ketemu sama pasangan, sama pacar, ntar ada setan di sebelah. Bulan puasa, bulan suci. Oke, baik. Bagawan, yang penting buat saya adalah kamu harus punya percaya diri. Oke, kamu banyak sisi positif kamu harus percaya diri, go ahead. Toh responnya juga positif. Oke. Oh my God, udah jam 5. Oke, siap. Masih siap 86. Semoga ada part 2. Oke, tadi itu adalah pertanyaan terakhir kita. Makasih banget buat Ibu Wahyu Ningsi yang udah mau ngejawab banyak banget pertanyaan dari teman-teman di sini. Teman-teman di sini juga pertanyaannya keren-keren banget. So, mungkin kita bakal langsung lanjut ke agenda selanjutnya aja kali ya, Bari. Oke, thank you. Jadi selanjutnya ada penyerahan sertifikat buat Bu Nining dan juga dilanjutkan oleh Kak Yeremia. Oke, mungkin Barik sama Firly boleh share presensi ya. Absensi dari tadi udah banyak yang nanya banget nih. Di grup sama di Zoom aja boleh di-share. Oke, sebelumnya buat Bu Ningsi, thank you banget Ibu ya. Ini kayaknya hari ini banyak yang kesindir juga untuk topiknya. Nanti kita pasti part 2 ya Firly ya. Kita bikin untuk part 2-nya mungkin dalam sebulan 2 bulan ke depan pasti kita bikin sama Bu Ningsi lagi. Dan ya nanti gampang Bu ya, kita bisa diskusi lagi nih buat part 2-nya nih. Nah, mungkin topiknya bisa lebih luas lagi selain toxic relationship. Tadi kayaknya nggak cukup ya Bu ya, cuma 2 jam bisa seharian nih toxic relationship nih. Nah, sekarang Gak mau. Apa ini Bu? Seharian, ampun Bang, ampun. Oke, nanti kita bikin lebih singkat aja. Tapi kayaknya mungkin bahas yang lain nih Bu ya, mungkin bahas cinta beda agama kan bisa juga Bu ya. Boleh Bu ya? Oke, siap. Nah, ini kita share screen untuk sertifikatnya mungkin untuk thank you banget dari Munef Academy udah terima kasih ke Bu Ningsi udah menempatkan dan juga buat teman-teman semua di sini lebih dari 300 nih hari ini udah antusias banget buat ikut webinar hari ini. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat untuk melihat webinar tadi gitu ya, teman-teman bisa akses lagi di dalam Munef Academy. Jadi semua screen record-nya, semua sertifikat nanti juga bisa diakses di dalam platform ini. Dan untuk tutorialnya kita bakal share, nanti Barik sama Firly bakal share di grup. Dan stay tune aja di grup kita buat info-info selanjutnya tentang part 2-nya. Dan tadi juga Bu Ningsi ada yang mau tanya nih soal Instagram Ibu, apakah Ibu Ningsi buka praktek, mungkin Bu Ningsi bisa ceritakan dikit nih. Saya nggak buka praktek, tetapi biasanya kalau teman-teman ya kan suka nanya, Ning, gue mau ngobrol dong sama lo. Oke, ya udah biasa saya ngobrol dan segala macam. Saya tipikal adalah mencoba membantu teman-teman saya kalau misalnya mereka ada masalah dengan hubungan, dengan suaminya, dengan istrinya dan segala macam, saya akan coba untuk bantu. Untuk ini loh, gue punya pandangan begini, ini ada sudut pandang yang berbeda. Kira-kira gimana? Keputusan ada di kalian. Saya hanya memberikan pilihan. Oke. Boleh banget. Saya punya Facebook. Biasanya kalau misalnya itu Instagram gue kagak aktif ya, gara-gara gue kesel gue kalau pakai Instagram tuh harus foto, kalau Facebook bisa cuma tulisan doang. Lo jangan ngomong lo. Ibu bisa lo Instagram itu nge-tag segala macam. Enggak. Gue old school, gue pakai Facebook. Oke. Nah, Facebook ada chatnya, ada segala macam. Silakan nanti. Gimana sih caranya nge-share? Nanti kita share di grup, Bu. Nanti Bu kirim ke kita, nanti share di grup WhatsApp. Oke, baik. Silakan kalau misalnya ini lewat Facebook saya. Ya? Oke. Oke, sip.
nanti buat teman-teman bisa pantau juga ya di Instagram kita, Munef Academy, dan masih dari esok buat info webinar selanjutnya. Nah, mungkin sekian dari saya gitu ya, dari Munef Academy dan masih dari esok. Saya balikan lagi ke Firly dan Bari. Oke, thank you Kak Irmia. Oke, jadi setelah ini kita ada sesi foto sebelum closing. Oke, Wahid. Dari Kak Irmia yang itu screenshot atau Hana boleh standby buat screenshot ini. Buat teman-teman yang belum pada off cam, yang belum pada on cam bisa. Ya, bisa banget buat on cam. Yuk, kita foto bareng. Oke, dari page 1 ya. 1, 2, Oke, apakah udah? Gue kan nggak perlu senyum mulai, bisa berapa halaman, gue kering ini, gue gigi gue pegang amat sama gue. Sumpah kering nih gigi, ya Allah. sebentar di save dulu. Dah, page 2 ya.